Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang analisis studi peristiwa dampak oversupply nikel Indonesia terhadap abnormal return saham perusahaan pertimbangan nikel. Kasus PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM, yang kedua PT Vale Indonesia Tbk atau INCO, yang ketiga PT Merdeka Baterai Materials Tbk atau MBMA. Selanjutnya saya akan sebutkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang ke-1 Alif Syah Miftahul Taufik dari NIM 23500910093. Yang kedua Salsabila Anissa Hapsari, NIM-nya 23500910091. Yang selanjutnya Dinda Fatima Zahra, NIM-nya 23500910090. Yang selanjutnya Nurul Hikmah 23500910093. Maifa Wulandari 23500910095. Nurul Iza Firna 23500910097. Hisni Agwatiani 23500910098. Muhammad Rafi Firdaus 23500910099. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Nikel merupakan komponen utama baterai kendaraan listrik dan menjadi komoditas strategis global. Indonesia sebagai produsen nikel terbesar mengalami oversupply akibat lonjakan produksi pasca larangan ekspor biji mentah sejak 2020. Pada 2025, surplus nikel global mencapai 2009 ton dan diproyeksikan meningkat pada 2026 sehingga menyebabkan harga nikel global tertekan hingga mendekati level terendah dalam 4 tahun terakhir. Penurunan harga tersebut berdampak pada kinerja perusahaan tambang nikel serta memunculkan risiko sosial ekonomi bagi pekerja dan komunitas lokal. Oleh karena itu, peristiwa oversupply ini penting dikaji melalui metode event study untuk menganalisis reaksi pasar modal terhadap informasi publik pada saham ANTM, INCO, dan MBMA di Bursa Efek Indonesia. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan identifikasi masalah dan tujuan. Yang pertama, apakah terdapat abnormal return pada saham perusahaan pertambangan nikel ANTM, INCO, dan MBMA di sekitar peristiwa oversupply nikel Indonesia yang menekan harga global pada tahun 2025. Yang kedua, apakah terdapat reaksi pasar yang signifikan terhadap peristiwa oversupply nikel Indonesia pada saham perusahaan pertambangan nikel ANTM, INCO, dan MBMA yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan abnormal return saham perusahaan pertambangan nikel ANTM, INCO, dan MBMA sebelum dan sesudah peristiwa oversupply nikel Indonesia pada tahun 2025. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Yang pertama, abnormal return pada saham perusahaan pertambangan nikel ANTM, INCO, dan MBMA di sekitar peristiwa oversupply nikel Indonesia yang menekan harga global pada tahun 2025. Yang kedua, reaksi pasar yang signifikan terhadap peristiwa oversupply nikel Indonesia pada saham perusahaan pertambangan nikel ANTM, INCO, dan MBMA yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, perbedaan abnormal return saham perusahaan pertambangan nikel ANTM, INCO, dan MBMA sebelum dan sesudah peristiwa oversupply nikel Indonesia pada tahun 2025. Saya Nurul Iza Firna dengan NIM 23500910097 akan membahas tinjauan pustaka. Yang pertama ada teori efisiensi pasar. Teori efisiensi pasar menyatakan bahwa harga sekuritas di pasar modal telah mencerminkan seluruh informasi yang tersedia sehingga sulit bagi investor untuk memperoleh keuntungan di atas normal secara konsisten. Yang kedua, teori signaling teori. Signaling teori menjelaskan bahwa perusahaan menyampaikan informasi kepada investor sebagai sinyal untuk mengurangi asimetris informasi. Sinyal positif dapat meningkatkan harga saham, sedangkan sinyal negatif dapat menurunkan nilai pasar. Lalu yang ketiga ada teori event study. Teori event study adalah metode untuk menguji reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang dipublikasikan dengan melihat adanya abnormal return di sekitar periode
peristiwa tersebut. Lalu yang terakhir, saham dan harga saham. Saham adalah bukti kepemilikan perusahaan yang memberi hak dividen dan suara. Harga saham dipengaruhi faktor internal dan perusahaan dan faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi serta supply demand komoditas. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai abnormal return pada peristiwa oversupply nikel Indonesia terhadap saham perusahaan pertambangan nikel ANTM, Inco, dan MBMA di Bursa Efek Indonesia. Menambah daftar rujukan atau referensi baru bagi peneliti selanjutnya mengkaji studi peristiwa di sektor komoditas. Lalu yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi perusahaan memberikan wawasan bagaimana manajemen perusahaan pertambangan nikel untuk mengantisipasi dampak oversupply terhadap performa saham dan strategi adaptasi termasuk pertimbangan humanis seperti kesejahteraan pekerja. Yang kedua, ada bagi investor, membantu investor dalam memprediksi fluktuasi harga saham serta menambah informasi untuk pengambilan keputusan investasi yang optimal di tengah ketidakpastian pasar komoditas. Yang ketiga, ada bagi akademisi, menyumbang pemahaman kontekstual tentang efisiensi pasar di Indonesia, khususnya dalam konteks transisi energi dan oversupply nikel untuk pengembangan penelitian lanjutan. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, saya Dinda Fatimah Zahra dengan NIM akhir 090. Di sini saya akan menjabarkan definisi dari isi-isi tinjauan pustaka. Selanjutnya ada pasar modal. Pasar modal adalah perdagangan instrumen keuangan jangka panjang yang berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan juga memungkinkan investor untuk melakukan diversifikasi risiko. Lalu ada definisi dari abnormal return. Abnormal return adalah selisih antara return aktual dan return yang diharapkan, digunakan untuk mengukur reaksi pasar terhadap suatu peristiwa. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yakni studi peristiwa, event study, untuk menguji kandungan informasi apa yang terdapat pada peristiwa oversupply nikel Indonesia yang menekan harga nikel global. Nah, definisi dari objek penelitian sendiri menurut para ahli Ari Kunto 2013, objek penelitian merupakan variabel yang menjadi fokus utama peneliti. Objek peneliti kali ini yakni abnormal return saham perusahaan pertambangan nikel. Nah, kalau dari definisi populasi dari para ahli yakni Sugiono 2016, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi di penelitian ini sendiri, penelitian kami, yakni adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan nikel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Definisi dari sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel pada penelitian kami ini yaitu perusahaan pertambangan nikel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu yang pertama ada PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM, lalu ada PT Vale Indonesia Tbk atau Inco, dan yang terakhir ada PT Merdeka Baterai Material Tbk MBMA selama periode Januari 2025. Nah, teknik pengambilan sampel ini digunakan adalah non-probability sampling dengan metode total sampling seluruh anggota populasi yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini juga merupakan data sekunder pastinya, berupa harga saham harian yang diperoleh di situs Yahoo Finance, yang selanjutnya akan digunakan untuk menghitung abnormal return. Data yang diperoleh juga meliputi data yang terkait dengan penelitian pastinya, yaitu data harga saham harian pada bulan Januari 2025. Abnormal return merupakan selisih antara return sesungguhnya atau aktual atau
realisasi yang terjadi dengan return ekspektasi. Perhitungan abnormal return dapat dilakukan dengan mengurangi actual return dengan expected return dengan rumus sebagai berikut. RTNI titik T sama dengan RI titik T dikurang E tutup kurung RI titik T, di mana RTNI titik T adalah abnormal return untuk saham I pada peristiwa ketujuan atau pada hari ketujuan. Terus selanjutnya RI titik T sama dengan return realisasi tutup kurung actual return atas saham I yang terjadi pada hari ketujuan. Terus E tutup kurung RI titik T sama dengan return expectation atau expected return untuk saham I pada hari ketujuan. Operasional variabel. Data dan sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama yang mencakup data sebagai berikut. Yang pertama, informasi mengenai peristiwa oversupply naik yang terjadi pada Januari 2025 yang diperoleh dari publikasi dan informasi pasar komoditas serta pasar modal tersedia pada Yahoo Finance. Yang kedua, data harga saham harian perusahaan sektor pertambangan nikel yang menjadi sampel penelitian yaitu PT Aneka Tambang. Yang kedua ada PT Vale Indonesia, yang terakhir ada PT Merdeka Batu Material. Selama periode penelitian, data harga saham harian diperoleh dari situs Yahoo Finance. Yang ketiga, data pendukung lain yang berkaitan dengan aktivitas pasar saham perusahaan sampel selama periode penelitian yang digunakan untuk menunjang analisis abnormal return. Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis reaksi pasar terhadap peristiwa oversupply nikel yang terjadi pada 13 Januari 2025. Analisis dilakukan terhadap abnormal return saham perusahaan pertambangan nikel, PT Aneka Tambang, PT Vale Indonesia, dan PT Merdeka Batu Materials. Selama periode pengamatan H-5 sampai H+5, tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Baik, di sini saya Alif Syamif Taufik akan menyampaikan, yaitu yang pertama ada statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik abnormal return sebelum, saat, dan setelah peristiwa. Statistik deskriptif yang digunakan meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Untuk yang berikutnya, uji parametrik one sample t-test. Uji one sample t-test digunakan untuk analisis yang dilakukan dengan mendeskripsikan ada tidaknya abnormal return saham selama periode penelitian. Untuk menguji signifikansi abnormal return, dalam uji ini menggunakan perbandingan nilai signifikansi dan alfa 0,05 atau 5%. Hipotesis atau dasar pengambilan keputusan yang dijalankan atau diuji dalam one sample t-test. Dan untuk berikutnya, uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data abnormal return berdistribusi normal atau tidak sebagai dasar pemilihan uji statistik. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Shapiro-Wilk karena jumlah sampel yang relatif kecil. Yang untuk berikutnya, uji non-parametric Wilcoxon Sign Range Test. Uji Wilcoxon Sign Range Test digunakan apabila hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi. Uji ini bertujuan untuk membandingkan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa dengan abnormal return pada saat peristiwa. Baik, kolom N menunjukkan jumlah observasi atau sampel yang digunakan pada masing-masing variabel. Sebagian besar variabel memiliki N sama dengan 5, sedangkan variabel T0 dan valid N listwise menunjukkan N sama dengan 3, yang berarti hanya terdapat 3 data yang valid dan lengkap untuk seluruh variabel yang dianalisis secara bersamaan. Yang kedua, nilai minimum dan maksimum. Minimum menunjukkan nilai terkecil dari masing-masing variabel, maksimum menunjukkan nilai terbesar dari masing-masing variabel. Sebagai contoh, T-2 memiliki rentang yang sangat lebar dengan nilai minimum 4,02882 dan maksimumnya 200,96000 yang mengindikasikan adanya variasi data yang cukup tinggi. Untuk berikutnya, variabel T+1 memiliki rentang nilai yang sangat kecil sehingga menunjukkan data yang relatif stabil.
Yang ketiga, mean atau nilai rata-rata. Kolom mean menunjukkan nilai rata-rata dari masing-masing variabel. Variabel seperti T0 memiliki mean sebesar 0,83378222 yang menunjukkan kecenderungan nilai data berada di atas 0. Sebaliknya, beberapa variabel T-min memiliki nilai mean negatif yang menunjukkan bahwa secara rata-rata nilai observasi berada di bawah titik 0. Nilai mean ini memberikan gambaran kecenderungan umum pada setiap variabel. Yang berikutnya, standar deviasi atau simpangan baku. Kolom standar deviasi menunjukkan tingkat penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Variabel T-2 memiliki standar deviasi yang sangat besar, yaitu 90,2703, yang menandakan tingkat variasi data yang tinggi. Variabel T+1 memiliki standar deviasi yang sangat kecil, yaitu 0,0196, yang menunjukkan bahwa data cenderung homogen atau konsisten. Semakin besar nilai standar deviasi, semakin besar pula variasi data yang terjadi. Yang berikutnya, interpretasi umum. Data penelitian menunjukkan variasi yang berbeda-beda antar variabel. Beberapa variabel memiliki penyebaran data yang tinggi, sedangkan variabel lainnya relatif stabil. Statistik deskriptif ini menunjukkan atau menjadi dasar untuk menentukan kelayakan data sebelum diuji lanjutan seperti uji normalitas atau uji hipotesis. Kalimat penutup untuk dari slide ini adalah berdasarkan statistik deskriptif, dapat disimpulkan bahwa data penelitian memiliki karakteristik dan tingkat variasi yang beragam, sehingga diperlukan analisis lanjutan untuk memastikan asumsi statistik yang digunakan dalam penelitian. Baik, untuk selanjutnya, pada tahap ini dilakukan uji normalitas data untuk mengetahui apakah data penelitian berisi normal atau tidak. Uji normalitas penting dilakukan sebagai prasyarat analisis statistik parametrik, yaitu uji normalitas pada penelitian ini menggunakan dua metode. Yang pertama ada Kolmogorov-Smirnov dan yang kedua Shapiro-Wilk. Namun karena jumlah sampel data relatif kecil, N kurang dari 50, maka uji Shapiro-Wilk menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan. Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai sig atau p-value lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal dan HO diterima. Jika nilai sig atau p-value kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal dan H0 ditolak. Hasil uji normalitas berdasarkan Shapiro-Wilk. Berdasarkan tabel hasil uji normalitas, variabel T-1 memiliki nilai signifikansi 0,023. Yang kedua, variabel T-2 memiliki nilai signifikansi 0,041. Yang ketiga, variabel T-3 memiliki nilai signifikansi 0,110. Variabel T0 memiliki nilai signifikansi 0,628. Variabel T+1 memiliki nilai signifikansi 0,021. Variabel T+2 memiliki nilai signifikansi 0,93. Variabel T+3 memiliki nilai signifikansi 0,745. Beberapa variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga tidak berdistribusi normal. Sebagian variabel lainnya memiliki nilai signifikansi lebih besar 0,05 sehingga berdistribusi normal. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa tidak seluruh variabel memenuhi asumsi normalitas. Oleh karena itu, data penelitian bersifat campuran, yaitu terdapat data yang berdistribusi normal dan tidak normal. Kondisi ini perlu menjadi pertimbangan dalam pemilihan metode analisis lanjutan, apakah menggunakan pendekatan parametrik atau non-parametrik, atau dilakukan transformasi jika data diperlukan. Berdasarkan uji Shapiro-Wilk, dapat disimpulkan bahwa distribusi data penelitian bersifat bervariasi, sehingga analisis selanjutnya disesuaikan dengan karakteristik data yang diperoleh. Baik, selanjutnya ada uji Wilcoxon. Jika ASYMP sig to Taylor lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jika ASYMP sig to Taylor lebih kecil dari 0,05, maka
H0 ditolak. Tabel range menunjukkan adanya positive range dan negative range yang mengindikasikan perubahan nilai sebelum dan sesudah pengukuran. Selanjutnya, dari hasil olah data dengan menggunakan uji Wilcoxon mendapatkan pasangan uji. Yang pertama itu ada TMIN1 dengan T0 menghasilkan nilai sig 0,109 yang dimana menunjukkan nilai sig ini lebih besar dari 0,05, maka data tersebut tidak signifikan. Lalu yang kedua ada TMIN2 dengan T0 menghasilkan nilai signifikan 1,000 dan nilai signifikan tersebut menunjukkan bahwa lebih besar dari 0,05, maka data tersebut tidak signifikan. Yang ketiga ada TMIN3 dengan T0 menghasilkan nilai sig 0,109, di mana hasil tersebut lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut tidak signifikan. Lalu selanjutnya ada TPLUS 1 dengan T0 menghasilkan nilai signifikan 0,285 dan nilai tersebut juga lebih besar dari 0,05, maka data tersebut tidak signifikan. Selanjutnya ada TPLUS 2 dengan T0 menghasilkan 0,593, di mana hasil tersebut juga lebih besar dari 0,05, maka data tersebut tidak signifikan. Yang terakhir ada TPLUS 3 dengan T0 menghasilkan 0,593, di mana hasil tersebut juga lebih besar dari 0,05, maka data tersebut tidak signifikan. Dari semua data tersebut menunjukkan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima untuk seluruh pasangan uji. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji Wilcoxon Signet Rank Test, seluruh pasangan pengukuran antara T0 dengan TMIN1, TMIN2, TMIN3, TPLUS1, TPLUS2, dan TPLUS3 memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi awal T0 dan seluruh pengukuran selanjutnya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil olah data yang terakhir, yaitu ada uji one sample test. Dalam uji one sample test ini memiliki kriteria. Yang pertama, jika nilai sig atau two-tailed memiliki nilai lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat abnormal return yang signifikan. Yang kedua, jika nilai sig atau two-tailed kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 yang diterima. Artinya terdapat abnormal return yang signifikan. Di sini terlihat hasil olah data menggunakan uji one sample test. Yang pertama ini ada window periode T-1 dengan nilai AAR min 0,25456552 dengan hasil pengujian p-value-nya sebesar 0,374, yang artinya lebih besar dari taraf signifikannya yaitu 0,05. Berarti data ini dianggap tidak signifikan. Yang kedua ada T-2 yaitu dengan nilai AAR 4,054582282 dengan nilai p-value 0,372, yang artinya juga lebih besar dari taraf signifikannya yaitu 0,05. Data ini pun dianggap tidak signifikan. Selanjutnya ada T-3 dengan nilai AAR min 2,25925140 dengan p-value 0,454, yang artinya. Selanjutnya ada window periode T-3 dengan nilai AAR min 2,259255140 dengan p-value 0,454, yang artinya lebih besar dari taraf signifikannya yaitu 0,05, yang artinya data ini juga dianggap tidak signifikan.
Selanjutnya ada T0 atau saat peristiwa, yaitu dengan nilai AR 0,83378,222 dengan p-value 0,192 yang artinya lebih besar dari taraf signifikannya yaitu 0,05. Data ini dianggap tidak signifikan. Selanjutnya ada T+1 dengan nilai AR 0,001,03128 dengan p-value-nya 0,912 yang artinya data lebih besar daripada taraf signifikannya yaitu 0,05. Data dianggap tidak signifikan. Selanjutnya ada window periode T+2 dengan nilai AR 0,446,38916 dengan nilai p-value 0,374 yang artinya lebih besar dari taraf signifikannya yaitu 0,05. Artinya data ini dianggap tidak signifikan. Selanjutnya ada window periode T+3 yaitu dengan nilai AR 1,88665,103 dengan nilai p-value 0,301 yang artinya lebih besar dari taraf signifikannya yaitu 0,05. Data ini dianggap tidak signifikan. Jadi, kesimpulan dari hasil olah data uji one sample t-test pada taraf signifikan 5% atau 0,05 menunjukkan bahwa seluruh nilai p-value pada periode T-1, T-2, T-3, T0, T+1, T+2, dan T+3 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat average abnormal return yang signifikan pada seluruh window periode penelitian kali ini. Baik, untuk yang berikutnya yaitu kesimpulan. Hasil studi peristiwa menunjukkan bahwa oversupply nikel Indonesia pada Januari 2025 tidak menimbulkan reaksi pasar yang signifikan terhadap PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM, PT Vale Indonesia Tbk atau INCO, dan PT Merdeka Battery Materials Tbk atau MBMA. Yang pertama, tidak terdapat abnormal return signifikan di sekitar tanggal peristiwa H-5 sampai H+5 karena seluruh nilai signifikansi uji one sample t-test berada di atas 0,05. Yang kedua, tidak terdapat perbedaan abnormal return yang disignifikansi antara periode sebelum dan sesudah peristiwa berdasarkan hasil uji Wilcoxon sign rank test. Dan yang ketiga, hal ini menunjukkan bahwa informasi oversupply nikel telah diantisipasi oleh pasar dan sudah tercermin dalam harga saham sehingga tidak menimbulkan reaksi berarti. Kesimpulannya, secara keseluruhan, temuan ini mendukung teori efisiensi pasar bentuk semi kuat, di mana informasi publik telah tercermin dalam harga saham. Baik, sekian yang bisa disampaikan dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.